aneh banget sih lu posting kayak gini emang masih ada ya zaman 2026 nih gitu. Awalnya sih bingung juga itu tanah-tanah apa kan, karena kan komplek-komplek ruko nggak ada tanah-tanah merah gitu kan teh. Nah di samping tanahnya itu juga ada banyak kayak bunga-bunga gitu. Nah itu kan belatung pertama yang aku temuin. Setelah selang beberapa bulan lagi, ada belatung lagi di tempat usaha aku. Seminggu masuk rumah sakit, dicek gak ada apa-apa, tapi badan aku panas, terus aku diare, aku muntah-muntah, kepalaku sakit banget kayak ditusuk-tusuk, itu masih terus berlangsung gitu. Sampai di rumah, aku batuk, keluar darah. Itu sebenarnya harusnya kamu udah gak ada di sini. Gak ada yang kuat loh Flo. Tapi Tuhan itu maha baik Flo sama kita Flo. Bukan manusia yang nentuin kematian kita. Aku boleh gak ngetes untuk megang aja badan kamu? Boleh. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya dan kru Ria Puspita Official mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf kalau saya dan tim punya kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Kalian nontonnya pakai baju baru apa enggak nih? Kayaknya masih ada bau-bau ketupat sama opor ya. Oke, buat sahabat bisnis yang masih nanya, banyak banget di kolom komentar nanyain bagaimana cara konsultasi penanganan, ngundang aku ke rumah kalian untuk pembersihan rumah atau pembersihan toko kalian, usaha kalian. Boleh langsung chat aja, ini di screenshot, adminku, ada Ririn, ada Sasi. Nah kalian chat salah satu kali 24 jam belum dibalas, langsung chat lagi. Karena banyak dari teman-teman, dari sahabat mistis yang udah mulai konsultasi, mulai penanganan. Jadi mungkin admin-adminku masih ngurusin pasien-pasien sebelumnya. Dan buat kalian yang mau duduk bareng sama aku, ceritain permasalahan kalian, pengalaman kalian di hal mistis, boleh langsung datang aja dan hubungi ada admin Dika. Atau kalian yang punya Instagram nih, Instagram atau TikToknya Ale Coward, Ale deh pokoknya deh di ini. Nah langsung aja DM Ale. Sama aja mereka berdua itu admin saya, Ale dan Dika ya. Oke, untuk kali ini saya dapat rekomendasi dari Ale. Ale dapat dari Treat ya Le ya. Dari Treat yang sedang viral. Itu salah satu neti ngirimin ke Ale juga, ada sahabat mistis yang sedang mengalami gangguan. Nah kita mau tahu ceritanya bagaimana yang dia alami, apa aja teror-teror yang sudah dialami beliau dengan keluarganya. Kita kenalan dulu biar kalian bisa kenal. Selamat malam, assalamualaikum. Siapa namanya? Boleh kenalin sayang ke sahabat mistis. Nama aku Flo. Flo, tinggal di mana sayang? Aku dari Tangerang. Dari Tangerang. Oke, Flo, sehat Flo? Sehat teh, puji Tuhan. Alhamdulillah hari ini masih fresh banget. Tapi cuma kalau di video-video yang dikirimin sama Flo kayaknya lebih khawatir ya Flo ya. Kayak tegang, terus panik. Cemasnya udah mulai berlebihan. Oke, biar sahabat mistis tahu nih cerita dari awalnya itu mulanya kapan kamu ngalamin teror, kejadiannya kayak gimana, boleh dimulai ceritanya. Jadi teror aku itu pertama kali mulainya pas aku kayak sekitar 2-3 bulan setelah aku pembukaan ruko. Jadi aku ada usaha gitu teh. Nah pas setelah beberapa bulan setelah pembukaan, di tempat ruko aku itu depan pintu masuknya dikirimin tanah kuburan. Awalnya sih bingung juga itu tanah-tanah apa kan, karena kan komplek-komplek ruko nggak ada tanah-tanah merah gitu kan teh. Nah di samping tanahnya itu juga ada banyak kayak bunga-bunga gitu. Jadi asumsinya kayak apa ya ini, mungkin tanah kuburan gitu. Tapi aku kan anaknya awalnya percaya nggak percaya sama hal-hal begituan teh. Jadi aku kayak enggak lah gitu. Nah tapi setelah ada kejadian itu tuh di tempat usaha aku tuh jadi sepi banget gitu. Jadi kayak ada beberapa customer yang memang sudah langganan, itu tuh bilang ke admin, Ci, salonnya tutup ya gitu. Terus kayak enggak kok, kita buka terus, tapi orang-orang bilangnya tutup gitu. Terus kayak
enggak kok buka. Jadi setelah yang sepi-sepi itu yang datang tuh cuman keluarga sama langganan doang teh gitu. Yang di luar yang kayak lalu lalang orang mau datang Itu nggak ada. Tapi karena orang tuaku juga bilang kayaknya mendingan dibersihin aja deh gitu. Nah, aku sih bersihinnya cuman mitos-mitos dari orang tua ya, katanya pakai air beras, garam kasar gitu. Sempat mendingan sih, karena kan aku minta tolong juga buat karyawan-karyawan aku kayak sholatin di situ gitu, biar keluar energi negatifnya. Itu sih udah mendingan. Itu udah mendingan. Cuman setelah selang beberapa bulan kemudian, aku dapat kayak belatung-belatung kecil. Di mana itu? Di rumah papa aku. Jadi mama papa aku itu kan divorce, jadi pisah. Nah, aku itu tinggalnya sama mama aku. Cuman itu kejadiannya aku belum married. Jadi aku lagi nginep ke rumah papa. Nah, di rumah papa itu di tempat tidur aku ada belatung. Pas aku cek sekitar kayak plafon dan segala macam tuh bersih, nggak ada apa-apa. Terus nggak pernah bawa makanan juga, nggak pernah ada yang aneh-aneh juga gitu. Terus awalnya mikir kayak masa iya sih ada belatung gitu kan. Tapi karena balik lagi aku nggak percayaan, aku mikirnya ya udahlah mungkin si Mbak bersihnya kurang bersih gitu. Jadi aku nginep tuh tiap weekend. Nah, seminggu kemudian aku ke sana, aku nginep sama pacar aku waktu itu. Cuman karena kita belum married, kamarnya dipisah, cuman sebelahan. Nah, aku itu ngeliat bayangan hitam kayak orang berjubah, kayak pakai hoodie jubah, kayak ada kupluk kayak gitu. Warnanya hitam semua, tapi dia ada di kaca. Jadi pas aku lagi cuci muka selesai itu, di belakang aku tuh ada kayak ada gitu, dianya. Sosok bayangan itu. Nah, habis itu aku kaget kan, jadi aku keluar kamar, langsung buru-buru lari ke kamarnya pacar aku waktu itu. Terus dia juga ngeliat kayak di belakang aku ada kain putih terbang gitu katanya. Jadi pas aku kayak, beb, ada bayangan gitu kan. Terus dia kayak, hah, mana gitu. Tapi dia nggak yang nanggepin aku, dia malah langsung keluar gitu. Karena katanya dia ngeliat sosok bayangan putih itu gitu. Terus aku kayak bingung kan, kenapa dia nggak ke aku dulu malah keluar. Terus dia bilang dia cek ke kamar sebelah, dibuka semua lemarinya, ke plafon semua segala macem, karena penasaran sama bayangan apa itu, apa ada orang atau apa, tapi nggak ada. Nah, besok paginya itu aku kayak sempat kepleset gitu tuh kan, tapi kayak setelah kejadian belatung itu aku sakit-sakitan teh gitu. Jadi kayak sakit ke dokter tapi gak ada penyakit apa-apa gitu. Nah, itu kan belatung pertama yang aku temuin. Setelah selang beberapa bulan lagi, ada belatung lagi di tempat usaha aku. Di si ruko itu? Iya, di ruko itu. Adanya di depan pintu masuk juga. Nah, belatungnya ini lebih banyak dan lebih gede-gede daripada yang di tempat tidur aku itu. Putih juga sama atau belatung hitam? Putih tapi agak kayak ada dikit kotor sih, kayak agak kotor-kotor gitu, kayak ada abu-abu coklat-coklat gimana gitu. Nanti aku udah sempat kirim videonya. Udah sempat kirim videonya juga. Terus anehnya itu adalah belatungnya itu ada setiap malam Jumat gitu. Tapi aku kan nggak ngerti apa sih, kayak lagi kliwon gitu. Weton. Nah, yang ngomong weton itu karyawan aku, karena orang Jawa. Ngerti lah dia. Ngerti, itu sih bilang kayak, Cici sadar nggak sih kok kenapa Cici setiap dapat gangguan itu malam Jumat ya, katanya gitu. Kita kan di sini takut Ci, dia bilang gitu jadinya. Aku jadi kayak, nggak lah, nggak apa-apa, nggak usah takut gitu. Nggak mungkin ada lah, kalau orang ada kayak gitu semua orang bisa gampang mau ngapa-ngapain, aku bilang gitu. Terus dia kayak, Cici mah nggak percayaan aja gitu. Terus aku masih biasa aja, tapi dari situ aku lebih sakit-sakitan lagi tuh teh. Jadi setiap abis maghrib, kepala aku tuh kayak ditusuk-tusuk gitu. Tapi dia tuh di satu sisi, terus terpindah kemana, terus kemana gitu. Tapi sakitnya tuh yang kayak, aku lagi nyetir,
abis maghrib tuh bisa yang kayak hilang konsentrasi, lepas Ngeblank. setir, terus kayak lepas gas, terus kayak kayak panik, kayak sakit banget, panik gitu kan. Cuman karena waktu itu posisinya lagi sama mami, jadi dia langsung tarik rem tangan biar aku hilang fokus, jadi tukeran waktu itu. Sama mie. Untung ada orang, kalau Iya, enggak untung ada orang. Kadang Oke. kalau aku lagi sendiri juga suka sih, cuman pas waktu itu kejadiannya emang lagi di mobil. Sebelum-sebelumnya juga ada kejadian, tapi lagi di rumah atau lagi di kafe atau lagi di tempat kerja gitu. teror paling besar yang Flo rasain nih, kayak ibaratnya ini teror belum pernah aku rasain, contoh kayak kamu alami gangguan yang benar-benar fisik, kamu kepegang atau kamu ngerasain kerasukan atau kesurupan, pernah sampai yang parah teror dia? Makin lama makin parah pernah. Apa yang kamu rasain, sayang? Itu kan belatung kan 2. Iya. Aku tuh dikirim belatung sampai 3 kali. Oke. Jadi belatung ketiga itu ada di rumah aku pas aku habis pindahan. Jadi setelah aku nikah, aku pindahan, itu ada belatung di rumahku. Jadi pas suami aku mau berangkat kerja, aku masih tidur kondisinya. Jadi itu aku lagi sakit, maka aku masih tidur. Dia bilang, kok di rumah banyak banget belatung lagi, dia bilang gitu. Tapi ini kondisi belatungnya agak bersih, putih-putih, tapi tetap ada hitam titik-titik gitu. Terus itu lagi-lagi malam Jumat lagi gitu. Dan itu posisi belatungnya di mana, sayang? Subuh di depan pintu masuk. Oh, pas Jadi pintu masuk gitu pintu ya? masuk rumah, di depannya ada, terus awalnya kan ngumpul, terus dia nyebar gitu. Oke. Nyebar Subuh. di lantai. Suami aku itu kan kalau berangkat kerja sekitar jam 5:30 gitu ya. Oke. Jadi kayak mungkin 5:30 lihat ke bawah tuh udah ada belatung. Jadi mungkin udah ada dari sebelumnya, aku nggak ngerti sih. Oke. Terus apa lagi, Flo? Terus udah gitu, setelah belatung itu, aku sempat sakit kan, masuk rumah sakit. Seminggu masuk rumah sakit, dicek gak ada apa-apa, tapi badan aku panas, terus aku diare, aku muntah-muntah, kepalaku sakit banget kayak ditusuk-tusuk, itu masih terus berlangsung gitu. Jadi aku udah MRI, udah cek lab semuanya, udah masuk rumah sakit kan udah lengkap ceknya. Itu hasilnya bagus semua ya? Benar-benar gak ada apa-apa, terus gak ada infeksi, gak ada yang kayak gimana-gimana juga. Terus aku keluar dari rumah sakit karena dokter kan bilang udahlah pulang aja, udah dikasih antibiotik, terus kamu nggak ada hasil kayak gimana-gimana, nggak mengkhawatirkan, pulang aja gitu. Karena aku posisinya waktu itu mau pergi honeymoon gitu. Akhirnya aku pulang, selang 2 hari aku demam tinggi banget, 39,8 gitu. Terus jadi kayak udah minum paracetamol, tapi selang berapa lama aku demam lagi, terus aku sakit kepala lagi kayak tusuk-tusuk. Nah, sejauh itu teror itu sakit kepala kayak tusuk-tusuk teh. Ke fisik? Iya gitu. Terus sempet ada kayak jadi mager-mageran gitu. Terus masuk rumah sakit lagi, aku mimpi, aku nggak tahu sih itu mimpi atau kayak tidur-tidur ngelayap yang tidur ayam. Tapi kayak pas aku melek itu ada orang pakai jubah hitam itu, tapi di belakangnya tuh kayak ada bawa sesuatu gini. Tapi aku nggak tahu itu apa di belakangnya dia. Nah, itu tuh dia nggak ngomong apa-apa, kayak cuma nengok, kayak cuma lihat, mantau doang gitu. Jadi aku ngeliat, terus aku tidur lagi. Pas aku bangun, aku baru sadar kayak tadi aku mimpi atau beneran ada atau kayak gimana ya gitu. Karena kan pikirnya di rumah sakit nih ada apa nih gitu kan. Terus itu kondisinya aku udah mendingan, mau pulang lagi tuh. Masuk rumah sakit 2 kali. Sampai akhirnya mau pulang gak jadi karena aku pingsan. Oke. Jadi paginya itu pas mau pulang udah urus administrasi segala macam, udah tinggal turun ke bawah, pas mau mandi aku pingsan di kamar mandi. Nah habis itu langsung dibawa kan sama suster karena masih rumah sakit. Tapi aku tetap maksa mau pulang karena aku mau pergi gitu. Nah sampai di bawah dibawa pakai kursi roda, aku ke toilet lagi. Terus aku pingsan lagi, bener-bener kayak pucet, gak ada, semua orang bilang, kayak yang jaga aku bilang kayak pucet banget, kayak bener-bener kayak ada
kayak sakit jantung gitu loh, yang katanya sampai bibirnya tuh biru terus kayak pucat banget, kayak orang putih kehabisan banget gitu darah darah, juga. ya bener gitu. Terus akhirnya aku langsung dibawa ke IGD lagi, tapi dicek bener-bener gak ada apa-apa. Sampai trombosit, terus darah semua aman? Semua aman, bener-bener aman. Terus habis itu puncak-puncak yang parahnya itu setelah itu aku pulang ke rumah, kepala aku makin sering kayak tusuk-tusuk. Awalnya kan nggak setiap hari, ini tuh hampir setiap abis maghrib tuh aku sakit kepala banget gitu. Sampai ada satu waktu aku pulang abis main padel tuh aku sakit kepala, terus aku kayak kita nggak bisa deh, tadinya kan mau lanjut pergi makan gitu, terus kayak nggak bisa deh, aku mau pulang, kepala aku sakit banget gitu. Terus bener-bener sampai di rumah aku batuk, keluar darah gitu, awalnya pertama banyak, tapi karena panik jadi aku langsung bilas semua gitu kan, jadi kayak langsung kumpul-kumpul langsung bilas semua. Terus gak lama aku batuk lagi, baru aku ada foto. Nah, aku udah kirim juga ke Kak Ale fotonya. Itu tuh kayak gumpalan darah kayak cincau gitu, kayak yang kayak orang mens tau nggak? Iya benar kayak gitu, kayak gumpalan-gumpalan gitu. Aku kan bingung kan, jadi kayaknya aku harus ke dokter deh gitu. Besoknya aku langsung ke dokter kan, aku cek ke THT, semua nggak ada apa-apa sih. Aman lagi? Aman. Oke, aku mau tanya, terakhir di bulan ini kita ngobrol, paling terakhir kamu ngerasa sakit kepala tuh kapan? Nah, dari yang sejak aku ada gangguan-gangguan kayak gitu teh, aku sempat melukat ke Bali, yang di Tirtampul itu. Nah, itu tuh aku sempat mendingan. Tapi sebelum yang abis darah itu aku ada kerasukan itu teh. Ah iya. Jadi kayak gimana tuh ceritanya awalnya? Kan darah, terus? Abis ada darah, terus besoknya aku tuh kayak emosian banget, kayak pengennya marah terus gitu. Terus gak lama aku berhenti, terus aku kayak mikirnya kayak, gue mau mati, pokoknya gue harus mati gitu. Terus udah gitu aku lari-lari kejar-kejaran sama suami aku gitu, terus dia kayak tahan aku kan, tapi aku tuh kayak ngomongnya kayak agak-agak ngelantur aneh-aneh gitu deh. Terus badan aku tuh kayak ketarik, kayak yang sesek, kayak nggak bisa napas gitu, kayak yang bener-bener nggak bisa napas, dia napasnya pendek kayak cuma sampai di leher doang gitu. Terus akhirnya aku ngelihat penampakan itu lagi, yang si jubah itu? Iya, sekitar 3 kali. 3 kali ngeliat penampakan itu. Akhirnya aku dibawa keluar supaya nggak di rumah dulu. Mungkin suami aku pikir kayak supaya nggak gimana gitu. Tapi akhirnya itu berfungsi sih, kayak pulang akhirnya kayak lebih tenang gitu di pas gue dibawa keluar kan. Tapi penanganannya cuma doa-doa doang. Jadi, nah aku tuh karena udah mulai aneh-aneh, aku Katolik kan teh. Jadi setiap jam 12 malam itu biasanya aku novena. Jadi biasanya novena itu 9 hari berturut-turut. Nah aku tuh novena hari pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Setiap novena itu selalu ada gangguan yang kayak di atas atap, kayak ada yang jalan gitu. Iya. Gesek-gesek enggak, tapi kayak ada jalan gitu, kayak duk gitu. Tapi nggak setiap hari kayak gitu. Ada beberapa kali gitu. Ya beberapa kali gantian lah itu, suaranya timbul, muncul, hilang lagi gitu. Atau kadang juga kayak lagi doa tapi kayak nggak fokus, keganggu, sampai kayak doa Bapak Kami aja aku jadi lupa gitu, kayak Bapak Kami sampai mana nih gitu. Jadi kayak ngeblank gitu. Terus ya udah deh, habis itu setelah gangguan-gangguan itu aku melukat. Sama setiap kali aku mau sakit, aku selalu mimpi ular hitam. Jadi kayak sebelum aku sakit, aku mimpi dulu kayak ada ular hitam lah, ada ular hitam gede gitu, atau ada ular hitam kecil-kecil. Pokoknya selalu mimpinya tuh ular hitam sebelum. Jadi karena aku jadi suka suges gitu, kalau aku mimpi ular hitam aku sampai kayak ketakutan sendiri, jangan-jangan aku besok sakit nih gitu. Habis itu aku melukat. Setelah melukat itu aku mendingan. Sebelumnya kan tidur juga kayak suka
kayak dierap-erap kayak ketindihan gitu, kayak napasnya pendek tiba-tiba gitu. Tapi setelah melukat itu sekitar seminggu, karena aku di Bali itu seminggu, sama aku pulang ke rumah itu seminggu, 2 mingguan gitu aku enak banget, nggak pernah kayak ditusuk-tusuk, nggak pernah ada kayak hal-hal yang bikin aku takut atau apa gitu, bener-bener enak deh, tidur juga pulas gitu, bisa deep sleep. Terus setelah Tenang banget ya. tenang banget, terus nggak takut, nggak ada hal-hal yang aneh-aneh. Habis itu setelah 2 minggu itu ada tiba-tiba di rumahku masuk burung gagak Oke. hitam. Burung gagak hitam. Jadi posisinya aku lagi mau berangkat kerja, aku lagi ambil sendal gitu. Terus aku kaget tiba-tiba ada burung yang ke arah aku, tiba-tiba kayak mau ke muka aku, gak tahu mau kemana tapi ke arah kepala. Nah, aku refleks dong kayak nepis gitu kan. Nah, itu ketepis sekali, dia masih mau matok gitu. Akhirnya aku jatuh karena aku takut kan, kehilangan keseimbangan, aku jatuh. Terus aku panggil ART aku kayak mbak gitu. Terus dia langsung datang, tangkap si burungnya. Akunya udah jatuh karena kan aku udah ini yang keseimbangan kan. Terus dia tangkap, aku baru sempat foto. Gak lama burungnya itu kita pikir kayak atau kita bakar atau kita kubur nih atau diapain ya gitu. Bodo amat, ntar dulu dimasukin dulu ke plastik, udah diikat mati 2 kali, masukin lagi ke tas kain gitu, diikat mati lagi, udah diikat double terus, tapi burungnya tetap bisa lepas, tetap bisa hilang gitu. Terus dari situ mulai ada hal-hal yang gak enak, kayak badannya mulai gak enak lagi gitu. Ya, lanjut lagi. Itu yang terakhir sih Teh. Bulan apa sayang? Hari Senin Selasa kemarin. Minggu kemarin, iya benar. Kalau aku boleh ngomong sedikit ya sahabat mistis, mungkin yang orang-orang ngerti dengan apa ya bahasanya pamali, terus mitos-mitos ya, kita orang Jawa gitu. Kalau udah berhubungan dengan ular hitam, dengan gagak hitam itu biasanya itu udah mau dijadikan tumbal atau fokusnya ke target kematian. Biasanya kita, dulu saya orang hitam deh, kita bahas ya, mungkin kamu pernah dengerin cerita aku, tahu cerita aku sebelumnya. Kita para penganut ilmu hitam saat ngerjain pasien itu terus udah, tapi permintaannya itu pasti ke arahnya kematian ya, bukan cuma ngebangkrutin usaha, tapi arahnya memang mau ngambil nyawa orang gitu, mau ditukarkan. Itu lebih seringnya ular hitam, biasanya sakit baru nggak ada, karena kamu aja yang ngerasain nggak, saat sakit otak kamu tuh nggak bisa mikir, dan malah kamu terbalik, kamu tuh yang cemas dulu, gelisah dulu, jadi pikiran kamu tuh dibikin kayak stres, depres, baru ke fisik. Antara fisik sama pikiran udah dicampur jadi satu, kamu tuh kayak kehilangan segala-galanya, kayak hilang, kayak gue mau ngapain, apa, emosi akhirnya meledak, akhirnya makin gak nyaman hidupnya. Nah itu kalau udah nyambungnya ke ular hitam. Tambah lagi yang bikin saya speechless, kaget, shock dan segala macam ini rasa di sini, burung gagak itu yang terakhir. Aku punya indikasi sedikit nih sosok orangnya. Maksud ada gambaran muka di sini. Aku mau tanya, kamu pernah ada gak ribut sama perempuan nggak? Pernah. Cukup bilang pernah aja ya. Pernah atau enggak? Pernah berarti. Karena ini jelas banget mukanya dia ini. Terus baru jalan 1 tahun ngerjainnya yang ekstrim. Sebenarnya dia ada konflik sama kamu cukup lumayan lama, tapi ini yang parah bagi dia. Ini yang bagi dia gini, lu udah saingan gue, lu udah harus dihancurkan, lu harus sirna, pergi, bla bla bla. Ini saya ngomong kayak gini karena visualnya dia itu jelas kayak ngasih tahu amarahnya dia saat nggak suka sama kamu, nggak terima dengan suksesnya kamu, dengan kamu menikah, dengan kamu bahagia, dengan segala macam yang kamu punya sekarang, makin nggak suka.
makin kelihatan kayak gimana sih orang marah yang matanya merah terus tahu Emosi greget banget ya gitu gitu kayak, kayak gitu ya. terus yang kamu lihat dengan sosok hitam itu, kalau orang ilmu hitam itu itulah jin yang kita pakai atau iblis yang kita pakai untuk dimana saat kamu benar-benar udah dikelabui celaka, ya nanti sukma kamu lah yang diambil sama dia, bukan badan kamunya. Sukmanya dulu diambil. Nanti saat sukma itu udah diambil, kamu gila dulu, depresi dulu, baru tugas iblis yang lain buat ngambil nyawa kamu. Nantinya dimainkan sama dia, dan posisi nyatanya di dunia nyatanya kamu cuma patung doang atau enggak kamu koma. Matung itu kamu tahu kan kalau di film-film yang dia cuma tiduran doang, yang gerak nggak bisa, apa nggak bisa, tapi matanya melek aja gitu kayak mayat hidup. Nah itu keinginannya dia. Terakhir dia pernah ngancem nggak sama kamu? Soalnya bahasanya dia gini, gue udah ngasih tahu dia gue udah ngasih tahu dia kalau ibaratnya ya nggak usah bersaing sama dia karena bakalan kalah semuanya. Udah atau belum? Nggak langsung secara frontal Ya, kayak pasti kayak dia nggak gini, tapi berani dia dia. sering ngasih kalimat kayak Clue. kayak gue nih orang ini loh gitu. Oke. Aku yang emosi karena gini, nih mulai nggak enak saya duduk ya. Karena kalau orang yang beneran sakitnya non medis ya Flo, aku tuh kayak masuk ke ceritamu tapi lebih dalam dibawa sama ini yang ngerjain. Karena aku jauh lebih lama jadi orang hitam dibandingin di putihnya ya. Kamu cerita kayak gini tuh dari Ale ngirimin satu cerita kamu, terus aku cukup lihat itu, aku udah dalemin. Aku tanya sama kamu, sakit kamu itu kepala lebih sakit di kiri atau di kanan? Di kiri. Oke. Boleh nanti tanya sama ayah, bangun tidur apa yang aku omongin ke ayah, suamiku. Aku teriak, sakit kepala gue yang kiri. Dan hari ini niatnya aku mau cancel semua podcast. Sebelum aku datang aku maki-maki Ale. Ale lagi ceritain kamu. Diem lu, gue lagi bad mood. Badan ini tuh kayak ada yang dudukin, lo nggak usah ikut campur, lo diem, lo nggak usah bantuin dia, lo nggak mampu. Tapi jangan marah ya Teh. Nggak apa-apa dong. Sebenarnya pas Teteh masuk, aku kayak marah kesel kan? banget liat muka Teteh. Gitu. Nggak apa-apa, omongin. Kayak apaan sih gitu, kayak siapa sih, kayak kesel aja. Padahal Teteh nggak nyolot kan, masih kayak ramah. Tapi aku tuh kayak sebel banget liat muka Teteh gitu. Itu udah Kayak biasa Flo. Biasanya saya malah diludahin langsung, udah hina banget dah ini muka. Kalau orang udah kenanya bagi saya parah, itu pasti ada rasa nggak suka, nggak terima. Kayak tadi saya mau berangkat ke sini, cuma saya ambil rokok, saya ngomong sama badan saya, kalau memang dia harus dibantu, saya jalan. Kasih gampang kaki saya. Kalau kalian memang iblis, duduk aja di sini. Tuh nikmatin gorengan saya yang pergi. Karena saya tahu saya diinjek bener, ngerasa kesel, marah, kayak gue hari ini bad mood banget deh, gue mau nyalain siapa. Oke, alasannya kalau orang nanya gue marah aja sama laki gue. Padahal dari bangun tidur sebelah kiri itu kayak ditusuk, sampai ke mata kan sakit tungut gitu. Ini siapa sih yang bikin gue sakit? Gue buka prakteknya kemarin bukan hari ini gitu. Cuma nggak ngeh aja kalau kamu mau datang ke sini. Ngehnya pas mau buka puasa, Ale WA. Teteh, si Flo abis sakit lo parah, ternyata udah ke rumah sakit bla 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 gitu. Kayak di hati aku kayak, ya udah, terus urusan gue. Udahlah gue nggak usah kesana lah, cancel aja hari ini. Gue tidur aja deh, kayaknya pala gue sakit. Terus yang istighfar berkali-kali sambil ngerokok. Gila nih, emang kalau udah setan yang ngomong, iblis yang ngomong tuh susah banget ya. Kayak mau ngertiin, gue lagi mau nolongin orang, gue lagi mau datang nih kerja nih, mau bantuin orang, masih aja nyelimutin badan. Puasa loh aku hari ini, baru puasa memang, karena kan kemarin menstruasi. Aku cuma mau bilang sama kamu, teror yang terakhir kemarin itu sebenarnya harusnya kamu udah nggak ada di sini. Gak ada yang kuat loh Flo.
dengan keadaan kamu udah muntah darah, mainan pala kamu gini, ini boneka ya, aku gambarin ini boneka voodoo nih, terus udah diikat, itu bisa 3 lapis kain kain kafan. Jadi lapisan pertama kain kafan, udah dibikin boneka tuh, lapis lagi kedua, lapis yang terakhir darah. Nah darah itu kan medianya mereka ya, baru tuh dicucuknya cuma pakai kayak jarum, tak 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 di kepala dimainin, di leher. Kamu tahu kan dada kamu rasa panasnya, sakitnya kayak gimana, ini di kepala. Baru saat kamu muntah itu harusnya selesai. Tapi Tuhan itu maha baik Flo sama kita Flo. Bukan manusia yang nentuin kematian kita, Tuhan. Kamu tirah, kalau bahasa Sunda itu ditirah, kamu pindah. Kamu pergi dari rumah itu, sekarang kamu pindah. Itu salah satu jalan yang baik. Karena tempat tidur kamu, dari sebelum menikah sama suami kamu di rumah, tempat tidur kamu di bawahnya udah gak baik-baik aja. Dan kenapa adanya belatung? Sebenarnya dia maunya bukan cuma usaha kamu, ya kamunya juga sakit, usaha gak ada. Bahkan kenapa pas aku tidur di tempat papi ada juga belatung. Kamu mau kemana pun Flo, dia udah nitikin itu, udah dikasih titik kamu. Perempuan itu mukanya doang baik, mukanya kayak muka tulus, hatinya bagi aku terlalu ngelebihin binatang malah. Ada di satu sisi aku mau tanya sama kamu, saat kamu lagi tidur, sering atau cukup pernah, berarti pernah itu sekali, kalau sering hampir ada beberapa kejadian kamu ngelihat muka dia? Sering. Oke. Aku sering kayak mimpi, kayak kebayang gitu kan teh. Iya, aku pikir karena aku marah banget sama dia. Jadi kayak, karena aku marah banget ya jadi kayak gini. Enggak, kamu belum jadi tersangka, jangan ngerasa kamu salah, tenang aja, kamu tetap korban sayang. Sebenarnya itu Tuhan yang ngirimin muka itu ke kamu biar kamu tuh kayak dinotis, ngerti nggak? Flo, ini loh, Flo, ini loh. Karena banyak pasienku yang sampai 5 tahun, 10 tahun baru ngeh dia itu kenapa-napanya karena seseorang gitu. Selama ini orang itu malah dengan asiknya bisa keluar masuk ke rumah dia, dengan gampangnya ngelempar sesuatu, ngasih makan ini. Terakhir sebelum kamu tahu kamu sudah selesai hubungan baik-baik sama dia, pernah nggak makan atau minuman dari dia? Pernah. Berapa lama jedanya sebelum ribut besar? Ada seminggu? Hampir sering teh. Waduh. Ya maksudnya Nih keluarganya Flo ada di sini semua, jadi ngedengerin semua. Oke, beneran itu bahkan sering. Dari yang ribut pertama kan, dari yang ribut pertama hampir lumayan sering makan minum karena kita di satu tempat yang sama. Iya, betul. Maksudnya sometimes kita ada ketemu di satu tempat yang sama ini gitu. Oke, kamu udah pernah berobat ke tempat ruqyah atau baru ke aku ini? Berobat ke tempat ruqyah belum pernah. Karena tadi kan aku bilang ke Teteh aku nggak percaya gini kan. Jadi setelah aku sakit-sakit, terus kayak keluarga aku, kayak orang terdekat, kayak suami aku, si mami dan keluarga bilang kayaknya ini bukan hal yang dikendalikan manusia deh gitu. Maksudnya bukan medis juga gitu. Makanya awalnya aku tuh nggak mau posting di sosmed Teh. Karena aku pikir buat apa, daripada aku dibilang aneh sama teman-teman aku gitu kan, kayak aneh banget sih lu posting kayak gini, emang masih ada ya zaman 2026 nih gitu. Jadi aku kayak enggak deh. Tapi satu sisi aku tuh kayak aku tuh tabu banget, buta banget soal kayak gini. Kalau aku nggak bikin postingan atau sesuatu yang bisa dijangkau sama banyak orang, kayak aku nggak bakal tahu nih hal-hal untuk aku berobat kemana, untuk aku kayak cari pertolongan tuh kemana. Karena selama ini tuh aku cuman yang kayak berdoa ke gereja gitu. Karena kan sama kayak paling sembahyang-sembahyang di vihara. Karena kan kebetulan keluarga aku masih banyak yang Buddha. Jadi aku kayak masih jalanin tradisi ke vihara gitu-gitu. Tapi aku berdoa di tempat kayak gitu doang. Kayak ke vihara atau aku ke gereja gitu. Terus kayak aku minta doa gitu. Suami aku ngeristan, kayak kita berdoa bareng gitu. Nggak pernah ke spiritualis lah ya. Enggak sih. Sekarang sudah mulai percaya kalau badanmu tidak baik-baik aja karena black magic?
Udah setelah aku posting di sosmed, orang bilang kayak gini, terus aku baca cerita orang-orang, terus kayak dia bilang aku kayak gini, terus aku sakit, aku kayak gini, terus aku berdoa ke tempat ruqyah gini-gini gitu, terus oke, apa iya gue kena magic gitu, kayak masa sih ini orang bisa sampai segitunya gitu. Terus lagi-lagi kayak aku cerita ke orang terdekat aku yang aku anggap itu dia bisa menjadi pelindung aku, dia kayak nggak mungkin lah dia yang kayak gini-gini gitu. Jadi kayak apa ya, diri aku tuh kayak apa gue yang salah ya, apa gue lebay, apa kayak gimana gitu. Terus kayaknya enggak deh. Nah abis itu aku di rekomen sama orang-orang tuh kan kayak pakai garam krosok, air cucian beras, semua udah aku lakuin. Terus tiba-tiba ada DM masuk ke si Kak Ale ini. Nah pas banget malamnya tuh aku lagi bahas teteh sama saudara aku. Cie, bahasanya. Saya jadi malu. Terus iya, jadi saudara aku kirim gini kan, kata dia, kayaknya lo harus berobat ke sini Dedek, kata dia gitu kan. Terus aku kayak, ya kali kok, enggak lah, nggak kayak gitu juga banget. Tapi seru juga kali ya, biar ketahuan nih, aku bilang gitu. Terus dia kayak, iya loh. Tapi aku angin berlalu aja, karena aku pikir kayak nggak mungkin juga. Tapi mungkin udah jalan dari Tuhan kali ya teh. Balik lagi tuh, Tuhan yang baik banget. Iya, tiba-tiba malah Kak Ale yang DM aku, kayak mau nggak kayak gini-gini. Terus melalui banyak pertimbangan, terus akhirnya kayak boleh deh Kak. Kayak aku lumayan lama juga ya. Iya, ada sebulan ya. Iya. Ada sebulan karena satu flow aku itu kan nggak pernah tahu tentang viral di luar. Aku kudet juga karena udah sibuk ngurusin pasien, terus YouTubeku sendiri kurang update lah aku gitu. Jadi kayak kemarin ada narasumberku pun itu komen yang bener-bener spam komen banyak banget. Akhirnya aku limpahin ke Ale atau nggak ke Dika, udah cari deh, coba bisa nggak kita nolongin dia, karena kalau pasien-pasien pun yang datang ke sini kan memang udah ke admin ya, udah otomatis udah ada jaringan nih, kita masuk nih ke aku nih, udah ada jalurnya nih ke aku. Kamu tuh yang nggak bisa teh, belum bisa nih. Oh ya udah nggak apa-apa, cuma aku nggak dalemin masalah kamu. Tapi saat tahu tanggal sekarang itu kita mau shoot, tiba-tiba tadi bangun tidur tuh aku sakit banget. Cuma keingetnya pas lagi mau buka puasa itu Ale langsung WA aku, nyangkut gitu kayak, oh iya hari ini kan narasumbernya yang emang ibaratnya kamu masih aktif dia ngerjain kamu. Beda sama pasien-pasien kita atau narasumber kita yang cerita mereka tuh udah pernah ngalamin terus akhirnya penyembuhan gitu, sembuh atau enggak keluarganya, atau dia sedang lagi dalam konteksnya penyembuhan. Nah kalau kamu kan belum kemana-mana, balik kayak orang sakit flow. Kamu ngerasain nih badan kamu sakit, memang medis, kamu istirahat, minum air putih, ya minum antibiotik. Kalau belum ke dokter kan kadang-kadang kita nggak tahu ada virus kah, ada bakteri kah di dalam badan kita gitu. Sama kayak black magic kayak gini, kalau nggak benar-benar kita bersihin, energi kamu tuh nggak mampu buat masuk ke situ. Jadi kayak ibaratnya kamu ruqyah pun, ya kamu harus ruqyah yang benar-benar sampai seminggu atau 40 hari yang full gitu. Kan kamu ada sibuknya, entah kerja, entah ngurusin usaha kamu, entah kemana, pasti kan ada lupanya. Kenapa aku mau nyaranin kamu untuk di sini duduk cerita. Banyak flow yang kayak kamu, tapi bingung. Ini gue harus kayak gimana, terus nanggepinnya kayak gimana. Aku lihat kamu masih bisa santai, masih bisa tenang, walaupun di saat satu kejadian kamu tuh yang benar-benar berat banget, jatuh banget, yang benar-benar panik, yang cemas, yang gelisah. Aku tanya sama kamu, dari sekian banyak kamu masuk rumah sakit, ada nggak kejadian di rumah sakit yang benar-benar kamu ngerasa ini gue diteror banget tapi nggak ada orang yang nolongin kamu? Kayak ketindihan itu teh, kayak di rep-rep gitu. Itu di rumah sakit? Di rumah sakit ada, sama di rumah juga ada. Hampir sering ya kamu ketindihan ya? Sering. Oke. Lumayan sering kan? Sama ngelihat itu, yang ngelihat bayangan tadi itu teh. Nah kalau pingsan itu kamu apa rasanya pas mau pingsan itu? Ngelihat dulu atau ya udah hilang kesadaran aja? Hilang aja kesadarannya. Oke, sekarang udah gimana teror dari dia
masih dirasain lebih full lagi atau mulai agak sedikit mereda? Sama aja sih teh, karena tadinya udah ngerasa mendingan banget dari sejak aku melukat. Aku sampai kayak orang-orang di threads itu kan banyak yang ngerekomen kayak kayaknya kakak harus ke Sini luar gitu. pulau deh supaya ngelewatin lautan, mandi laut, kayak melukat gitu. Jadi aku kayak masuk akal juga nih, pindah lautan, terus kayak mandi di laut, terus melukat. Udah semua terus kayak udah enak, aku udah positif banget, kayak udah oke, aku harus bisa bangkit lagi nih gitu. Banyak yang harus diurus yang udah ketinggalan kemarin-kemarin. Terus udah lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba ada si gagak itu, aku jadi kayak aduh, aku males, terus kayak Iya wajar kok itu. kayak ya udah udah nggak mau kemana-mana. mau ngapa-ngapain juga kayak gini, nggak usah aja gitu. Jadi kayak gitu sih. Oke, nanti aku mau coba buat setelah podcast ini kita ngobrol sama keluargamu. Kalau memang mau untuk aku pembersihan di rumahmu, jangan sampai ini terus berkelanjutan jadi akar. Dia akan tumbuh lagi. Nanti kamu buka usaha begitu lagi, kamu hidup udah enak, udah tenang. Jangan sampai saat kamu udah punya anak, itu akan terus. Kita lagi berhadapannya bukan sama manusia, kita berhadapannya sama iblis. Kenapa saya bilang iblis? Manusia yang melakukan hal dengan ilmu hitam itu hatinya udah ketutup semuanya. Dan mereka nggak tahu, walaupun mereka tidak bayar lagi, dia duduk dengan tenang di rumah, tapi kerjaan si dukun itu hampir per setiap malam-malam tertentu dia akan ngelemparin terus. Sampai kapan kalau nanti dibalikin, matilah dukunnya, nggak akan mau yang namanya dukun. Sama kayak kita kerja di salon, contoh saya kerja di salon nih, saya datang, saya tukang gunting sama tukang cuci. Emang ada saya jadi tukang sanggul kan? Enggak, pasti datang ya gunting nyuci, mewarnai paling bedanya ngecat rambut orang, gunting cuci, kan begitu terus tuh. Sampai kapan ya? Sampai kita selesai kerjaannya. Terus kalau mau nyudahi ya, kalau nggak kita resign kita dipecat, bahasanya kayak gitu kan. Itu akan terus sama kayak mereka, kerjanya itu terus. Apa yang disakitin? Contoh ya, kamu nggak akan lari dari sakit kepala lagi muntah terus yang blank, benar-benar kamu kayak hilang kesadaran, itu aja terus. Tapi larinya kemana? Saat kamu minum obat itu yang bakalan jadi racun di dalam badan kamu. Karena kamu baik-baik aja, tapi kamu udah kesugesti sama mereka. Itu teror mereka tuh di otak kamu memang. Kenapa adanya ruqyah? Otak kita dibersihin. Brainwash dari iblis itu yang lebih parah. Kenapa? Seakan-akan kita tuh diteror, besok mati, hari ini mati, besok mati, hari ini mati, besok mati, hari ini mati. Terus lu bakalan ketakutan, itu yang bakalan dia kasih. Kayaknya di rumah itu mencekam gitu. Karena aku malah jadi mikirnya setelah aku tahu hal-hal kayak gini, jadi aku mikirnya kayak daripada lu kerjain gue, lu mau gue mati, tapi jangan pakai ginian gitu. Jadi aku kayak apa ya? Udah kesel banget mungkin ya. Jadi kayak lu maunya apa sih gitu. Cuma satu sisi masa iya sih aku nyerah gitu. Masih ada pikiran kayak gitu sih. Iya, soalnya ini 2026 sahabat mistis. 2026 itu orang banyak banget yang skeptis dan tidak percaya dengan hal-hal yang namanya spiritual. Mau itu black magic apapun itu, orang di dunia digital udah nggak percaya. Tapi orang-orang yang berkecimpungnya di dunia spiritual itu akan lebih mengibarkan sayapnya. Karena apa? Ini milenial, orang nggak bakal percaya. Jadi di saat gue nyantet lo akan dibilang gila. Kenapa aku selalu ingetin itu? Jangan lengah juga, karena di belakang kita itu masih ada lagi orang yang memakai iblis untuk persaingan. Dia nggak mau cacat lah di depan orang, dia mau terus baik gitu. Terus dia nggak mau kamu ataupun siapapun itu jadi saingannya dia. Dia mau yang jadi nomor satu. Dengan cara ya kalau bersaing sehat dia akan kalah. Ya cara belakang yang nantinya kalau kamu kayak gini nih, untuk kamu ngomong, kamu nge-blow up suara kamu kayak postingan, kamu kan dibilang kayak awal kamu mikir, gue dibilang orang gila, aneh dan lain-lain. Tapi dokter aja nggak bisa membuktikan kamu sakit apa. Tapi di saat kamu melukat, oke kita melukat, ada nggak potensi sembuhnya? Kan ada. Kamu udah ngerasain jarang itu terjadi. Lah harusnya lakuin lagi sama kayak ruqyah. Udah ruqyah, lakuin lagi ruqyah.
per berapa teh kalau udah nggak bisa datengin ke tempat rukiah, kita bisa rukiah mandiri kok. Yang penting dituntun sama spiritualisnya. Tugas spiritualis itu bukan cuma bersihin kamu, tapi ngebalikin itu untuk dipulangin. Kamu emang mesen paket itu? Enggak kan? Dia yang ngirimin paket itu ke kamu. Paket itu harus dipulangin lagi. Dengan cara apa nih kalau setan udah kita pegang, mau diapain? Nggak mungkin dong saya kasih ke kamu atau saya makan. Pasti saya pulangin ke sana. Aku boleh gak ngetes untuk megang aja badan kamu? Boleh? Ya sebentar ya. Aku cuma mau lihat energi di badan kamu itu seberapa sih besarnya. Kamu lagi geseran sedikit aja sayang. Oke. Ada nyerong dikit. La ilaha illallah. Aku mau muntah. Allah. Oke juga loh. Oke juga loh. Besar loh ini. Boleh saya kasih minum saya gitu? Nggak ada yang peka. Saya minum saya dong. Gantian, saya juga pengen minum ini. Sorry ya kak. Kita bilang energi ya. Kita kalkulasiin pakai persen. Di badan kamu aja baru aku sentuh itu. Itu aku sentuh, rasanya sakit nggak sayang? Sakit sih nggak yang sakit banget, tapi aku mual banget. Itu baru neken, masa cuma nempelin aku tangan buat aku tahu di badan tuh fullnya semana. Dia masih 95%. Kita dikasih waktu 5% doang, itu cuma energi 5% yang sari-sari makanan yang kamu makan, terus ya energi yang emang kamu punya. Sisanya kemelut dari dia aja yang aku pegang. Kemelut itu kayak tadi aku datang bisa emosi, terus udah kayak gitu gelisah kamu masuk ke dalam rumah saya aja, ke studio kak, ibaratnya di bangku di depan di ruang tamu aja kamu mulai agak gelisah, kayak nggak nyaman, kayak ngeliatin sekeliling aja kamu nyari, kayak orang nyari, ngerti nggak? Padahal hati kamu ya, kamu juga baru kesini kan, ketemu sama aku apalagi baru, dan aku nggak yang gimana datang, kita sesuai dengan aku brief dulu sama teman-temanku, itu energinya aja udah nggak enak. Nah di badan kamu itu masih besar banget, karena kamu belum lama, ibaratnya sembuhnya ini masih pantauan terus, masih aktif, beda sama narasumber aku yang sudah ngelakuin sampai 2 tahun, itu energinya walaupun full, ini kayak aku megang yang fresh, ngerti nggak? Buah fresh yang benar-benar baru metik gitu, cuma pindah dari keranjang satu ke keranjang lain, kamu masih fresh banget. Insya Allah aku bantu.
kita bersihin Makasih dari banget, Teh. badanmu. Yang penting aku gini, kalau kamu ridho, keluarga kamu mengizinkan, aku lebih senang buat megangnya dibandingin kayak hari ini iya oke Teh, nantinya nggak deh aku nggak srek sama Teria. Nah itu aku nggak mau, mendingan discuss dulu sama keluarga. Aku buat bantuin kamu, boleh kamu yang datang ke sini. Tapi kalau untuk kamu ngundang aku ke rumah untuk bersihin full ya, bersihin full rumah, terus usaha kamu kita tarik semuanya, kita rapihin, setiap sudut kita bersihin. Itu nanti biar ngobrol sama adminku atau nggak sama Ale. Karena harus kita janjian juga, atur waktu juga. Nggak enak banget ya badanmu ya. Oke. Gimana coba tadi pas dipegang mualnya tuh rasanya gimana Flo? Kayak nggak enak aja ulu hatinya. Kayak nggak enak aja ulu hatinya sih. Sama kayak pas masuk ke sini tuh badan aku kayak gak enak. Kayak aku tuh sekarang kayak keringet dingin gitu loh Teh. Kayak keringet dingin gitu. Terus kayak pundaknya berat gitu. Tapi aku nggak gendong kok di belakang, nggak. Oke, nanti kita lanjutin Flo ngobrol di belakang kamera buat sahabat mistis. Yang ngalamin sama kayak Flo mau ngobrol bareng sama saya di sini, boleh nanti hubungin Dika atau Ale, atau mau langsung nggak perlu ada kamera Teh, aku mau yang privacy, mau privat, mau yang bener-bener nggak ada kamera, boleh nanti hubungin admin aku, ada Ririn sama Sasi, biar aku datang ke tempat kamu atau kalian datang ke tempat saya. Buat sahabat misis, terima kasih buat hari ini karena ada obrolan selanjutnya aku dengan keluarganya Flo, biar jadi obat setelah datang ke sini, Flo-nya sehat, semua yang jahat-jahat pergi, dan buat kamu yang di rumah merasa bangga dengan hasil ilmu hitammu, bikin orang sakit, bikin orang jadi apa ya, keganggu mentalnya, psikisnya. Ingat, sebentar lagi kalau kamu mati siapa yang nanggung semuanya? Dosa kamu yang nanggung. Kalau Flo makan saya bantuin ya. Itu mah tugas saya dengan Tuhan saya. Jadi kamu nanti ketemunya sama saya di ilmumu. Jadi jangan bangga, Flo nggak sendirian. Banyak teman-teman sahabat mistis yang dukung Flo untuk sehat. Jadi kayaknya kamu dukungannya cukup sama iblis aja. Oke, malu loh 2026. Mendingan cari duitnya, cari cuannya pakai cara yang bener ya Flo ya. Iya. Ya kalau mau kaya raya mah kerja gitu ya kan. Benar. Saingan udah biasa. Lu kagak mau saingan ya wajar sih nyarinya ya dukun ya. Dulu kan saya tahu orang-orang pecundang mah datangnya kan ke ilmu hitam. Terima kasih buat sahabat misi semuanya, sehat selalu. Jangan pernah bosan tontonin Ria Puspita Official. Pokoknya terima kasih, kru terima kasih, Flo terima kasih Teh, banyak, terima keluarga kasih. Flo terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.